Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sahabat Abah Safwan ya. Hari ini saya berada posisinya tepatnya di Pantai Sialang Buah. Pantai ini pantai alami, masih asli, is the best, luar biasa. Saya di sini akan membawa sebuah konten ya. Saya akan mengatakan bahwasanya 5 menit itu sangat berharga, 5 menit itu sangat berarti bagi orang-orang yang mampu mengelola waktu dengan baik. Percuma kita butuh waktu berjam-jam, kita lupa yang 5 menit ini sebagai kata kuncinya. 5 menit adalah waktu yang sangat singkat, tetapi 5 menit juga adalah waktu yang sangat menentukan. 5 menit ya adalah waktu yang singkat jika kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Maka 5 menit adalah waktu yang sangat berharga dan dapat digunakan untuk mengubah perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu anak-anak murid yang di sekolah maupun yang di mahasiswa atau lainnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena 5 menit akan menentukan perilaku pribadi mandiri bagi orang-orang yang berjiwa pantang menyerah, cerdas, beretika, kelak mereka memaksimalkan potensi diri yang dimilikinya menjadi pemenang bagi dalam kehidupannya. Itulah waktu 5 menit yang sangat luar biasa. Jadi daripada itu ya, kita saat ini bagaimana menciptakan hal-hal, langkah-langkah baik apa saja yang harus kita lakukan. 5 menit dengan cara yang praktis, 5 menit dengan cara yang efektif, 5 menit dengan cara yang tidak bertele-tele. Jadi dalam hal ini meluangkan waktu 5 menit saja sebelum awal pembelajaran bagi murid-murid ya, apakah itu di SD, di SMP, di SMA, kemudian di forum mahasiswa, 5 menit ini menentukan pelajaran-pelajaran berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memberikan pencerahan, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada anak didik kita mengenai makna kehidupan, tujuan daripada hidup, bagaimana merancang sebuah masa depan, bagaimana etika bergaul yang baik, bagaimana cara mengatasi kegagalan. Dalam hal itu perlu kita perhatikan bagaimana menjadi seorang pemenang dan bagaimana topik yang menarik sehingga orang selalu akan mengikuti apa yang kita berikan dalam topik-topik yang menarik, yang bisa membangkitkan gairah dalam hal untuk menerima pelajaran. Bagaimana menggapai cita-cita. Saya pikir justru 5 menit tersebut jauh lebih bermanfaat dibandingkan sisa waktu lainnya. Bisa saja membahas berbagai topik ilmu pengetahuan. Setiap awal pertemuan, lakukanlah pembukaan dengan berdoa. Ini jarang dilakukan. Banyak para dosen, para guru, begitu mulai pelajaran, dia langsung ke materi pelajaran. Bagaimana sebelum dimulai sebuah pembelajaran, ya, ini kita iringin dengan doa. Kemudian setelah itu kita iringi dengan kata-kata motivasi, biar semangat murid, semangat siswa dalam menerima pelajaran bisa lebih baik ke depan. Kenapa 5 menit itu sangat berarti? Setiap awal pertemuan jangan lupa dengan doa. Dimulai dengan memberikan motivasi. Berita bisa salah satu contoh dengan hal-hal cerita-cerita pendek. Seperti contohnya mungkin cerita-cerita kisah-kisah Nabi, cerita kisah-kisah orang yang berhasil. Ini sangat perlu. Bila perlu berbagi pengalaman dengan melalui video-video. Kemudian tayangkanlah cerita-cerita singkat tentang orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berhasil. Atau bisa juga sebelum pembelajaran dimulai kita buat yel-yel yang bisa membangkitkan semangat dan kreativitas anak murid dan siswa kita. Ya, ini perlu sekali. Bisa dibayangkan ya, kalau seorang guru setiap kali mau mengajar selalu membukanya dengan bermacam-macam cerita seputar tentang kehidupan. Cerita-cerita tentang motivasi-motivasi yang ada bagi orang-orang yang berhasil. Kenapa? Ilmu saja tidak cukup tanpa diberikan motivasi. Dengan diberikannya ilmu dan motivasi, maka semangat belajar siswa itu akan lebih. Mulailah dengan cerita-cerita Nabi, cerita-cerita yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga dia tidak saja dapat dunia, tapi akhirat dia juga dapat. Ini perlu saya ingatkan kepada para staf-staf pengajar, dosen, guru, dan lain sebagainya. Mulailah segala sesuatu itu dengan doa, mulailah segala sesuatu itu dengan hal-hal yang positif, cerita-cerita orang yang berhasil, dan lain sebagainya.
Di sini perlu saya ingatkan ya, di samping guru mendidik, dia juga harus mengajari bagaimana etika dan akhlak daripada siswa-siswanya itu sendiri. Ini adalah tanggung jawab guru BP dan guru agama. Saya berpendapat ya, hal ini adalah suatu hal yang perlu betul-betul diperhatikan dalam mendidik seorang siswa agar anak-anak murid ini menjadi seorang yang betul-betul berbobot dalam disiplin ilmu maupun bidang etika. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan, jika kita seorang guru, mulailah berpikir hal-hal yang positif. Bagaimana seorang guru di samping memberikan mata pelajaran, beliau juga mampu memberikan pelajaran etika bagi murid-muridnya. Sehingga tanggung jawab guru tidak saja mengajari disiplin ilmu, tetapi juga mampu mengajarkan etika. Pesan saya, sisihkanlah waktu 5 menit saja sebelum memulai pelajaran ilmu di bidang sains yang dia miliki. Dalam hal ini, saya ingin mengingatkan kepada guru-guru, dosen-dosen pengajar, sebelum memberikan mata pelajaran disiplin ilmu, sisihkanlah waktu 5 menit saja. Karena 5 menit itu sangat berarti bagi murid-murid yang Anda ajarkan. Ajarkan mereka motivasi, ajarkan mereka tentang etika, ajarkan mereka tentang memintalah kepada Allah, memintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum memulai pelajaran. Sehingga apabila telah meminta berdoa, saya yakin dan percaya pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh sang guru, sang dosen itu lebih cepat diserap oleh para murid-murid kita. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada channel yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.